Wisata pedesaan itu yang ada homestay-nya gitu. Kalau wisata pedesaan bukan sesuatu yang dibuat seperti desa. Oh, jadi kayak kota, gue buat nih konsep nuansanya kayak desa nih. Iya, gitu. mungkin Maribaya, terus ada tuh kalau yang di Bandung tuh yang apa, farm lodge kayak gitu lah ya. Ya tadi ini menjadi satu tantangan yang wow juga nih ya untuk Banten gitu ya. Kedatangan dari Universitas Tirtayasa ya, Sultan Ageng Tirtayasa, Untirta, dan dia itu penggerak dari desa wisata cuy. Keren banget. Berarti ya. kerjaannya piknik, healing ya kan? Kayak udah banyak berarti ya. Ya kan seru kan? Mungkin kita perkenalkan dulu ya narasumber kita kali ini. Ada Mas Rizal. Siang. Ada Miss Mira. Oke. Kok bisa ya Mas Rizal sama Mbak Mira ini terpilih sebagai penggerak desa wisata Banten itu gimana tuh ceritanya tuh? Oke, sebelum nih. Boleh? Boleh. Ayo berdua dapat Oke, mungkin saya dulu deh. Jadi memang awalnya pertama saya memang bergerak di kerelawanan. Jadi ya kebetulan saya memang seorang volunteer yang ke daerah-daerah terpencil gitu yang kena bencana, dan yang kedua memang saya suka traveling gitu kan. Nah makanya waktu itu dari disposisi dari kampus gitu, yaudah Mila jadi PIC-nya untuk desa wisata ya, memang itu juga sesuai dengan passion saya gitu, desa wisata pariwisata gitu. Dan akhirnya saya juga ngajak teman saya namanya Mas Rizal. Ya, jadi waktu itu cuma di WA aja sih sama beliaunya gitu kan. Malam-malam, Dek suka wisata nggak? Suka. Kenapa? Bisa ikut EOT ya? Langsung nih. Besok nih. Iya, ya udah. Di mana? Di Ledian ya, segini dan segini. Oh ya udah, oke berangkat. Ya udah berangkat dari situ. Sampai Start dari situ. Oh jadinya main tim awalnya hobi dulu ya? Iya, Iya, hobi dulu. Wah enak banget udah hobi terus Jalan-jalan. menghasilkan cuy. Iya. Iya kan? Terus kegiatannya juga positif lagi. Iya kan, ngembangun desa gitu ya. Iya. Nah terus ketika udah terpilih nih jadi penggerak, mengadakan program desa wisata Banten itu tujuannya apa ya Mbak? Jadi sebenarnya kita kembali ke tujuan desa wisata itu apa sih gitu. Ini adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat, dan juga ini merupakan berkorelasi dengan kita ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi gitu kan. Nah Tridharma Perguruan Tinggi apa? Yang kita mengajar, lalu kita juga meneliti, dan juga bagaimana kita pengabdian masyarakat. Dan penelitian memang kita konsepkan bagaimana membangun pariwisata yang ada di Provinsi Banten khususnya, dan mungkin kalau ini adalah subjeknya yaitu desa wisata. Dan juga kalau misalnya penelitian gitu, bagaimana detail-detail lain gitu kan. Tapi kalau desa wisata memang tergantung dari kebutuhannya. Ya sebenarnya dari situ sih. Ya event kita sebagai akademisi gitu kan. Kita juga ada kinerja pengabdian masyarakat. Nah di situ sebenarnya itu adalah ya kita bisa manfaatkan seluas-luasnya dari akses desa wisata ini gitu untuk kita melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian sambil belajar juga lingkungan ini seperti A, seperti ini, B seperti itu ya, seru ya kayaknya. Yang seru sih memang karena ini juga kita hobinya di jalan-jalan, makan-makan, ya memang alhamdulillah kita masuk. Ya hobinya kita senang-senang aja. Karena pariwisata tuh menambah endorfin. Bisa ngeliat pemandangan alam yang bagus-bagus. Makan pisang goreng ya kan, tuh enak banget. Sarapan pisang goreng. Ya sebenarnya dari desa wisata ini banyak sesuatu yang baru sih, maksudnya hal-hal yang di luar tadinya kita kalau nggak melalui event pendampingan desa wisata ini ya mungkin kita nggak dapatkan pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman baru itu ya. Ya pengalaman-pengalaman, dan itu sangat berharga sekali ya. Jadi sebenarnya desa wisata itu dari kita itu ngebangun sebuah desa untuk dijadikan tempat pariwisata atau gimana sih? Nah, jadi gini, desa wisata itu kalau orang berbeda dengan wisata pedesaan. Kalau wisata pedesaan satu tempat yang memang dijadikan satu bernuansa desa. Tapi kalau desa wisata itu sebenarnya ada 5 hal. Yang pertama adalah amenitas, atraksi, aksesibilitas, lalu juga kita ada activities. Nah, kalau misalnya aksesibilitas, misalnya adanya transportasi, komunikasi. Tapi kalau yang untuk amenitas, apakah ada homestay? Nah, satu kata kunci ketika kita punya desa wisata yaitu adanya homestay. Oh, homestay ngebedain desa wisata sama wisata pedesaan. Iya, jadi ada homestay. Homestay itu apa sih? Satu rumah yang dijadikan tempat menginap dari pengunjung. Iya. Nah, lalu juga ada atraksi, gitu kan. Nah, atraksi itu apa?
misalnya kita berbasis budaya atau misalnya berbasis alam. Kalau kita misalnya terkenal tuh kalau di sini siapa sih yang nggak tahu sawarna. Nah itu merupakan salah satu atraksi yang ada di Provinsi Banten gitu. Nah lalu kalau misalnya activity kita bagaimana menanam padi. Nah itu merupakan activity yang ada di desa wisata gitu. Kalau berarti desa wisata pedesaan itu yang ada homestay-nya gitu. Kalau wisata pedesaan bukan sesuatu yang dibuat seperti desa. Oh, jadi kayak kota, gue buat nih konsep nuansanya kayak desa nih. Iya, gitu. mungkin Maribaya, terus ada tuh kalau yang di Bandung tuh yang apa farm lodge kayak gitu lah kayak gitu. Oh, kamu sih. Iya. Kalau desa wisata ya memang desa yang memang dibentuk Digali ya? Digali Ya, untuk jadi kalau wisata. desa wisata dia tuh tidak menghilangkan nilai-nilai asli dari desa itu. Iya. Oh, iya. Jadi itulah nilai-nilai yang ada di desa itu yang menjadi suatu keunikan itu kita upkan. Iya, terus. Ya kita angkat. Dan desa wisata ini sebenarnya adalah konsep dari CBT. CBT itu apa sih? Community Based Tourism. Nah, di mana community atau masyarakat menjadi poin penting dari adanya desa wisata ini. Gitu. Sebagai penggeraknya juga Yes. gitu ya. Iya. Nah itu Ya, yang mengelolanya gimana? Karena kan kadang kita nih misalnya punya konsep pengen ngebangun sebuah desa menjadi tempat wisata. Desa wisata. Kalau kita hanya ngebangun terus nggak ada maintenance kan pasti akan tertinggal tuh. Iya. Nah maintenance itu kan pasti butuh biaya, benar nggak? Betul. Nah itu biasanya dari mana kalau seperti itunya? Nah, ini makanya kita konsep ada namanya kalau Pak Sandi, Bang Sandi nyebutnya ada gerakan bersama. Geber ya. Iya, nah gerakan bersama dalam arti gini, semua baik dari pemangku pemerintahan, baik kadesnya maupun lurahnya itu dan masyarakat, Pokdarusnya itu harus bekerja sama. Gitu, karena membangun desa wisata kita tidak bisa sendiri. Harus, Bang. Dibutuhkan Harus. peran serta masyarakat. Nah, kenapa ketika kita awalnya pendampingan itu ada namanya desa wisata Banyuresmi. Banyuresmi. Secara atraksinya mungkin tidak banyak, tapi kita melihatnya adalah potensi orang-orang penggeraknya. Oh, potensi dari masyarakat Dari masyarakat desa itu tersebut sendiri. gitu yang dikelola itu ya. Nah untuk nyari penggeraknya itu yang memilih dari pihak desa wisata Banten atau dari tokoh masyarakat sekitar? Ya kita kolaborasi, dalam arti memang kita sebelum melakukan pendampingan kita survei dulu nih, apakah memang sudah ada penggeraknya gitu ya, mungkin baru 1 atau 2 gitu. Nah tugas kita sebagai pendamping dari akademisi yang menstimulasi orang, yuk kita bareng-bareng yuk untuk mengembangkan Mengajak desa. mereka, Nah, ya. Ngemajuin desanya yuk gitu Iya. ya, gitu ya. Karena mereka mungkin belum tertarik kalau tidak mendapat manfaatnya apa sih. Iya, gitu. iya. Nah, itulah Feedbacknya tugas kita apa, sebagai gitu. seorang akademisi, sebagai provokator. Provokator. Bahasa Jadi tadi ini kan ya, ya, baru-baru jadi ya. biasanya setelah ada stimulus itu malah banyak loh keluar ide-ide yang itu terpendam, Tercambang gitu. Iya. dan itu keluar semua biasanya. Ide cuma satu jadi banyak. Kayak gitu. potensi apa yang tadinya belum tergali itu baru mulai tergali semua. Itu Nah, dari pihak masyarakat. Ya dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita itu sebenarnya kita nggak merubah mindset ya, kita nggak merubah pola pikir, tapi kita membantu menggali. Kayak ngebuka jalurnya Ya, gitu ya. Iya. Kayak contohnya yang di Banyuresmi dulu itu kan mereka Iya. punya masyarakat setempatnya itu kan Iya. mata pencari sebagai pembuat emping, menggeprek emping. Geprek emping ya. Nah, geprek emping itulah nantinya yang kita upkan, kita jadikan sebagai paket wisata di situ. Oh, dikirain jadi ayam geprek jadi. Pakai sambal cocok. Sambal cocok ya. Ya, jadi intermezzo. Jadi kayak Terus, Banyuresmi terus. itu kan terus ada atraksi wisata geprek emping. Geprek Kita jadi emping. orang-orang yang datang ke situ belajar bagaimana sih membuat emping dari tinju. Kayak gitu. Dan itu menjadi paket wisata yang menarik, terutama untuk ya ibu-ibu gitu kan. Kalau kita makan emping gampang, tapi untuk membuatnya ternyata nggak mudah, dan akhirnya kita semakin menghargai suatu proses itu. Iya. Dan oleh-oleh susah banget khas ya. khas Banten kan termasuk emping juga. Iya. Iya, Iya. dari Nah, bekas kan pandemi. Nah biasanya di desa wisata itu yang menjadikan jadi itu bisa dijadikan oleh-oleh gitu oleh daerah setempat. Gitu. Jadi kita proses, kita membuat emping di situ, emping yang kita buat kita bawa pulang. Iya, dari mulai metik linjonya, terus disangrai Disangrai. dulu, baru digeprek gitu. Oh. Dan itu menarik. Bukan ayam geprek, Bukan ayam Iya. geprek. perut lapar. Lapar ya kan. Nah, berarti untuk sekarang ini kegiatan yang Mas Rizal sama Mbak Mira jalanin tuh apa? Jadi desa wisata memang kita kelanjutan dari 2019. Kalau yang desa wisata kan awalnya kerjasama dengan Kemenparekraf RI. Iya. Salah satu yang ditunjuk adalah Utirta. Oh, langsung Gitu. ditunjuk dari pusat ya. Iya, dari Ya. pusat. Jadi awalnya 2019 itu ada 50 perguruan tinggi, 2020 ada 150, dan alhamdulillah di 2020 kita menang untuk 14 besar pendamping terbaik desa wisata. 14 besar Wow. pendamping Iya. desa Nasional. terbaik Iya. se-Indonesia. Iya, dan-
faktanya adalah kita belum punya prodi pariwisata dan ini menjadi satu stimulus nih kita, oh iya ternyata kita punya potensi untuk jadi pengembang pariwisata di Provinsi Banten. Nilai plus biar lebih maju lagi gitu, Iya, semangat lagi terus gitu. tahun ini kita insya Allah akan mendampingi desa wisata di Sukajadi di daerah Carita. Sukajadi di Carita, tungguin tim dari ini ya. Pandeglang. Tunggu, Sukajadi Carita tungguin. Dari tim Carita ya, akan datang menggebrak Anda semua. Dan itu biasanya ngapain Mbak di Jadi sana itu? tergantung kebutuhannya ya. Tergantung program dari kementeriannya. Kalau yang sekarang kita SDM ya, tahun ini kita lebih ke SDM. Pengembangan SDM-nya gitu. Iya, pengembangan SDM-nya. Jadi nanti penilaiannya kita dari Kemenpar itu lebih menitik beratkan ke SDM-nya itu. Dan tahun sekarang kita untuk perguruan tinggi nggak sebanyak tahun yang kemarin mungkin ya. Kalau yang awal-awal kan sampai 50-an, kalau yang ini tuh dari perguruan tinggi cuma 20. Oh yang sekarang tahun ini? Iya, tahun yang 2020. Kemudian komunitasnya itu hanya 16 Iya, jadi komunitas. 20 diambil dari yang menang tahun 2020. Yang kemarin-kemarin lah. Iya. Besarnya Sebenarnya kan programnya 2021 nih, tapi karena COVID-nya lagi ini akhirnya di hold di 2020. 22 gitu, digerakin lagi kembali Iya. lagi gitu. Tadi memang tergantung needs-nya juga ya, dalam arti mereka butuhnya apa nih untuk pengembangannya. Kalau kita kan tahun ini memang tadi SDM-nya. SDM-nya. Kalau tahun kemarin kita misalnya bagaimana mengembangkan homestay kayak gitu. Oh. Kalau tahun kemarin kayaknya lebih ke dari bagaimana sih perguruan tingginya ya, peran perguruan Iya, tingginya betul. dalam mengembangkan desa wisata itu. Desa Ya karena setiap tahun ada temanya itu Mas. Jadi Oh. nggak acak itu lah. Acak. Kita nentukan, kita ngikutin dari yang sudah ditentukan. Yang dari pusat. Yang gitu, 2019 itu kok Darwisnya. Itu 2019 kita juga di Pancer ya. Pancer tahu nggak Pancer? Pancar apa tuh? Pancer, kampung wisata Di Karangantu. Karangantu. Oh, gua kira pancer itu Kalau DP. enggak, Pancer. Pancar ya kan? Bahasa Jawa Pancar ya kan? Kalau mas-mas ke Pantai Gopek, ya kan, Pantai Pantai Gopek. Gopek, Gratis. seberangnya itu kan ada mangrove Pancer ya. Itu kan masuk dalam kawasan wisata Pancer. Tapi bukan Pantai Gope lagi sekarang. bukan. Udah 2000. Udah Mulai Jadi udah Pantai 2000. Gope. Tadi juga Gope ada 2000 ya. Iya. 2000 ya. Nah itu pengembangan SDM itu yang kita lakuin tuh apa sih? Apa kita ngajarin tokoh-tokoh masyarakat di sana atau Masyarakatnya. seperti apa Iya, gitu? benar-benar. Oke, jadi yang kalau misalnya tergantung kebutuhan nih, misalnya mereka kurangnya di mana. Nah, kalau yang kita lakukan di Sukajadi ini akan membangun digitalisasinya. Oh, secara Gitu. teknologinya. Iya, jadi bagaimana kita memotivasi dan juga memberikan Edukasi mungkin lah ya. pendampingan nih ke anak-anak Darwis nih, bagaimana tadi membuat konten yang kreatif, terus bagaimana membuat video terkait Potensi yang untuk ada di situ. promosinya kayak gitu, paket wisatanya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kayak di Banyuwangi nih yang tahun 2019 kita Iya. juga buatin kayak websitenya dan nanti tim Darwisnya yang mengisi Mengelola. konten. Iya. Oh, diserahkan Gitu, ke iya. desa yang udah dijadiin desa wisata. Ini berarti itu ke digitalnya. Berarti kayak ada homestay atau hotel-hotel yang belum masuk platform-platform yang sekarang terkenal itu bisa masuk gitu. Mungkin kalau ini beda, ini homestay ya. Kita Kita lebih ke homestay, kata Mas. satu kata untuk desa wisata adalah homestay. Homestay, Gitu. iya. Jadi homestay yang masuk ke dalam paket wisata itu. Nah, misalnya paket wisata kayak apa sih? Kayak tadi kalau misalnya kita Sukajadi tuh kita ke pantai, terus kita ada di bukitnya Carita itu, Ya, ada outbound-nya outbound-nya. gitu kan. Terus Sedap. ada kano Kano. Oh, iya, kayak iya, kano. ke sungai itu. Nah, itu salah satu paket wisata. Nah, terus tinggal di homestay-nya. Ada homestay penginapannya. Iya, Oh, gitu. jadi itu yang paketan ya, terintegrasi, paketan. betul. Itu desa wisata ya kan. Iya. Sulit Keren juga juga ya. ya. Oh. Makanya sekarang berarti kayak pemerintah juga udah banyak nih kita ngebangun jalan untuk wisata-wisata, udah ada tol juga kan sampai Betul. Tanjung Lesung. Iya. Berarti itu udah nambahin booster juga dong buat tim-tim desa wisata Iya. Banten. Ah, gitu kan. Udah ada lampu Karena hijau. kan memang sekarang juga kita lagi fokus juga untuk yang ke Lebak, yang Bayah itu yang Biopop. Oh, udah daerah-daerah ujung Iya, Banten yang ya. selatan itu kan. Oh. Gitu. Itu juga nanti daerah tol membantu. Makanya tadi yang satu penting adalah aksesibilitas. Apakah ada akses ke desa wisata? Oh. Kayak dulu aja Sawarna kan susah banget jalannya, ketong lewatin kepala sawit, kepala kan. Jadi kepleset kepala sawit. Ada batangnya kan. Ya kan. Aduh. Iya dulu jalanan masih rusak, tapi pas gua kemarin terakhir sana udah enak sih Udah jalanannya ya. enak. Berarti emang peran pemerintah juga udah serius untuk mengembangkan pariwisata di Pariwisata Banten. Banten gitu, ngedukung juga ya. Itu desa wisata maju itu. Itu salah satu yang Iya. dipertimbangkan oleh pusat juga ya, Lebak itu ya? Apa Iya, gimana? Iya. salah satu desa wisata percontohan di Banten. Iya, itu Sawarna itu. Iya.
Ya, pesawat tadi maksudnya. kalau nyebutin apa ya peran pemerintah, nah tadi makanya Ya. ada nanya pentahelix kan. Jadi Nah, PTLX itu apa, Mbak? Nah, pembangun desa wisata tuh dibutuhkan kolaborasi atau gotong royong yang pertama dengan adanya akademisi. Akademisi. Ya, kita nih misalnya dari yang Untirta melibatkan, gitu kan. Lalu juga ada peran pemerintah. Pemerintah. Siapa sih? Gispar, lalu Bapeda, Kemenparekraf itu adalah Dinas-dinas, pemerintah, iya. BPMPD yang ada. Lalu mungkin swasta nih, Iya. kita ada kemarin itu misalnya kerjasama kalau yang di Riau itu ada misalnya salah satu perusahaan minyak Chevron. kayak Oh, gitu. Chevron. Iya. Lalu kalau misalnya keempat komunitas nih, komunitas siapa? Misalnya kalau kita ada Genpi, gerakan Pesona Indonesia. Oh, Genpi. iya. Iya. Genpi, gerakan pesona. Anaknya Iya. Gisel. Gempi. Oh, Gempi. Oh, salah juga. Kirain anaknya Kompor Gisel. juga rambut sebelah. Genpi. gerakan pesona Indonesia. Kalau komunitas kayak misalnya ada namanya PHRI, Persatuan Hotel Republik Indonesia gitu kan, Restoran iya, Indonesia. iya. Lalu media jelas gitu. Media. Nah, ini salah satunya media nih. Bisa Wah, nih. iya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat gelas Masa. Ini ikut menyumbang promosi desa wisata. Promosi Iya. desa wisata ya kan, siapa tahu dari yang jauh-jauh itu bisa datang ke Banten, Visit dari Banten. Malang, Iya. ya kan gitu kan. Masyarakat yang belum tahu juga jadi tahu wisata-wisata yang ada di Banten, walaupun Iya. kadang kan ada suatu orang juga udah lama tinggal di Banten itu ada yang nggak tahu ternyata di sana ada banyak luar wisata-wisata di Iya. Lebak ataupun dimanapun di Banten gitu. Hidden Paradise-nya Banten. Hidden Masih Paradise. banyak coy yang belum kita pernah Terjamah ya? Ya, belum terjamah sama bahasa ini banyak banyak banget. terjamah ya. Gua ke Baduy belum pernah cuy. Hah? Waduh. Waduh. Baduy belum pernah. Padahal udah lama ya di Banten. Iya, gua udah lama di Banten. Iya. 2010 lah gua di Banten. Mageran sih. Ya, karena banyak kasur, ya. cerita kayak ada hal-hal yang mistisnya lah katanya kan. Katanya ya kan. Itu jadi bumbu sebenarnya. Oh. Nah, itu yang seperti jadi itu. daya tarik wisata sebenarnya. Oh, Itu yang menjadi keunikan. Iya. Itu yang menjadi keunikan dari desa wisata itu ya itu. Oh, itu ya. Iya, itulah yang Ya kita pernah dengar apa tuh desa penari ya? Iya. Yang itu sempat boom akhirnya banyak orang yang kesana Iya. juga gitu ya. Oh. Secara daya tarik ya. Iya. Betul. itulah yang sebenarnya di desa wisata harus kita angkat tuh yang kayak gitu. Jadi malah nggak dihilangkan gitu. Iya. Kearifan lokal yang itulah yang sebenarnya di desa wisata. Yang bisa bikin wisatawan Iya, itu datang wisatawan gitu itu loh. datang keunikan. Kayak contoh Bali lah, kenapa sih Bali kok bisa banyak orang tertarik ke sana? Ya karena mereka tertarik dengan kebudayaan asli Balinya. Kebudayaannya. Mereka nggak menghilangkan kebudayaan asli Bali untuk kemodernisasi. Iya, Ya, benar. karena itulah yang mereka jual. Panoramanya, Iya. asik bahasanya panorama. Tantangan buat ngebentuk desa wisatanya apa sih yang jadi tantangan Mbak sama Masnya gitu yang bikin tantangan, kayaknya ini berat, kayaknya ini gampang, kayaknya bisa gitu. Satu, karena kata kunci keberhasilan desa wisata adalah orang. Orang ya, Iya. tantangannya. Bagaimana kita sama-sama membangun desa wisata. Yuk, yang itu ya. Karena gini, orang itu mungkin belum tertarik kalau mereka belum mendapat manfaatnya opo. Oh, biasa. Gitu. Iya. Nah, Gitu kan. bagaimana kita sama-sama kerja bareng, kalau kita pariwisata di jalan otomatis kan teman-teman atau di warga masyarakatnya kan akan dapat secara ekonomi gitu Yes, kan. Secara Itu manfaat sebenarnya. gitu ya. Benar-benar. Kayak contohnya yang dilakukan di Sukajadi waktu itu. Ada yang pernah? Sungainya itu kan kotor nih, Sukajadi cerita. Sungainya kotor, akhirnya yang waktu itu bersihin gitu loh, bersihin. Ngapain sih kamu bersihin sungai gitu? Dan akhirnya setelah sungai bersih menjadi daya tarik wisata. Akhirnya dapatlah income di situ. Nah, akhirnya orang-orang tertarik. Nah, tadi tugas kami sebagai pendamping adalah bagaimana mengencourage orang-orang, yuk kita sama-sama membangun. Oke. Oh, back to basicnya mengedukasi yang baik-baik positif lagi, Mengajak. mengajak lagi Iya, gitu ya. mengajak. Benar-benar. Tapi ada nggak sih yang kolot ketika kita iya kan yuk bersihin yuk ngapain sih kan kadang ada yang Kerjaan gitu kan. Ya, Pasti itu ada salah begitu. satu seninya ya, dalam arti seni yang menantang sih untuk ketika sebagai penggerak desa wisata untuk ngajak gitu. tapi ada kan yang kayak gitu. Ada. Sering kan? Ada. Ada ya. Ada. Gitu sih Mas. Jadi ya memang gini. Tadi Banten itu bagaikan surga. Sebenarnya. Iya, Gitu tapi ya. tantangan secara keseluruhan pariwisata itu adalah people-nya. Oh, orangnya balik. Kenapa kalau kita ke Jogja, kenapa kita ke Bali orang-orang hospitality-nya Iya, bagus. Iya. Berarti apa? Mereka punya sadar wisata yang bagus. Bahwa mereka bagaimana membuat orang nyaman. Nah, kalau di Banten masih harus bekerja keras di situ. Ya perlu edukasi yang lebih Iya. Bener-bener. ya benar-benar kita dorong kayak gitu. Ya.
Makanya dengan adanya mas-mas ini Mbak mungkin Oh, bisa iya, membangun iya. pariwisata. Membangun Banten bersama. Ya karena emang pariwisata itu kan basicnya ke jasa ya. Jadi iya, jasa. karena yang namanya jasa ya mau nggak mau, kalau emang desa itu udah nge-branding dirinya sebagai desa wisata ya mau nggak mau seluruh masyarakat desa itu dia harus punya jasa melayani. Karena Yes. kembali lagi ke jasa. Iya betul. Kalau dia nggak punya Service. jasa melayani sama aja. Nah Sama- itu sama- untuk menumbuhkan jasa bisa melayani ini yang perlu waktu, perlu Iya. effort dari Oke. kita. Tuh, service number 1 kayak Tiki. Tapi Tiki udah bisa ngirim sampai Carita, sampai Sawarna, sampai Bayas. Pelosok-pelosok loh, Mbak. Sekarang. Oke. Tiki udah bisa kirim gitu. Jadi kalau ada yang liburan ke misalnya ke Baya, ketinggalan handphonenya, nggak usah ribet-ribet, kirim Tiki bisa balik gitu, nggak harus balik lagi. Langsung berbalik lagi ya, capek Iya. ribet gitu kan. Keren. Nah, untuk SDM-nya sendiri kan yang tadi Mbak bilang kita punyalah tantangan. Nah, kita lihatlah di Jogja nih, kayak SDM-nya kan ramah-ramah, Iya. ya kan? Kayak mengayomi lah buat pengunjung-pengunjung di sana. Iya. Nah, saya pernah dengar cerita nih ya, entah kapan waktu liburan tahun baru itu pernah ada tragedi yang harga makanan sampai jutaan. Oke. Ya, pernah dengar mungkin ya, itu sempat Iya. viral juga dan itu kalau nggak salah di Anyer. Anyer. Iya. Nah, itu peran dari Desa Wisata Banten itu untuk menangani kasus seperti itu gimana, Mas, Mbak? Iya. Ya tadi ini menjadi satu tantangan yang wow juga nih ya untuk Banten Iya, gitu ya. Karena banyak sekali kayak digetok. Nah, tadi gini, bahwa kalau kita mau menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, ya kamu harus membuat bagaimana pengunjung itu nyaman. Oh iya. Nyaman dan betah di situ. Iya, nyaman, betah, dan akhirnya memberikan satu, kalau dalam Kenangan. satu kenangan. Love, gitu. iya. Gimana kalau kita mau love Anyer atau Carita, tapi kamu tidak diberikan kenyamanan? Oh iya. Gitu. Nah, untuk bukan mendidik ya, berarti untuk memotivasi orang-orang untuk yuk kita berikan hospitality yang baik gitu ya. Jangan pernah mengecewakan Kecewakan dengan harga pendatang atau gitu ya. apa pendatang ya, karena nanti kalau mereka puas otomatis kan mereka akan kembali dan merekomendasikan ke orang-orangnya. Ya. Yes, ya. Kalau bahasa marketplace itu repeat order. Terus-terusan. Kasih komen dong ya. Komen dong. Oh, berarti sempat sampai ditegur juga itu orangnya itu. Iya, jadi Iya. ya kita harus inilah dalam arti sama-sama. Mungkin kalau ditegur mungkin enggak ya, dalam arti kita Kasih arahan. iya ya. kasih Arahan lagi, jangan gitu, maksudnya jangan gitu. Kalau Iya. masih harga nanti nggak datang lagi gitu. Iya, maksudnya kaget kayak juga gitu. makan cuma kemarin kan Sempet seperti viral viral gitu itu ya. 4 orang sampai jutaan. Wih, Iya. makan apaan itu? Iya, dia pulangnya langsung gini. Aduh. Ya sama aja mungkin saya tanya ke Mas Randy ya, Mas Randy kenapa sih selalu pengen balik ke Bali itu kenapa? iya. Iya, karena kenangannya banyak di sana. Iya. Kenangan Kita sama sudah siapa? ada kopi-kopi kan, kita itulah apakah di Banten seperti itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya. Dan satu lagi yang kemarin ketika saya ke cerita itu sampah. Oh, sampah. Cerita ya itu ya, poinnya. Iya, di sampah. view-nya bagus tetapi ada sampah di situ, dalam arti apa tadi, peran serta masyarakat di dalam membangun budaya bersih. Perannya masyarakat Iya. itu yang bisa kebantu. Nah, Agar peran para pengunjungnya juga harus membantu sih. Kadang pengunjungnya juga buang sampah Iya. sembarangan kan. Masyarakat dalam arti juga pengunjungnya juga gitu kan. Dalam arti mereka aware gitu. Nah, kalau kayak di negara-negara mungkin maju gitu ya, mereka kenapa kantongnya besar? Karena naruh sampah, dan itulah yang kita belum punya seperti punya. itu Iya. gitu loh. Kalau orang luar kantongnya besar naruh sampah, kalau kita naruh makanan. Enggak, receh. Receh ya. 1000 gitu ya. Gope, gope kan. Iya, berarti emang harus ini ya, peran-peran dari Mbak Masnya ini benar-benar bikin tokoh masyarakat di wisata itu bisa nge-up lagi ya. Iya, Iya. itu sih. Apalagi gini, tantangan juga tadi mungkin adalah bukan isu kali ya, fakta bahwa tsunami alam lah, dalam arti Iya. bencana alam itu Yang juga untuk membangun masyarakat. Yuk kita ke sana. Tapi kan di sana lokasi tsunami. Iya, gitu. Nah, itu menjadi tantangan yang paling berat karena kita tidak tahu prediksi kapan itu akan terjadi. Iya. Nah, tugas kita ya gimana ya, memberikan tadi ya positifnya Positif. gitu. Jadi pikiran-pikiran Pikiran positif lah. Iya. Oke, jadi gue pernah malah yang lebih ekstrim lagi, wisatanya tuh dia deketin Gunung Krakatau, dia ngeliat lahar. Oh, Malah senang. Pernah kan, pernah raketan. dengar ya? Iya, iya, Nah, itu jadi
adrenalin orang beda-beda sih ya. Kadang yang melihat hal hal seperti itu malah dia terpacu sama adrenalinnya. untuk menghadap sang holik. Iya, nggak tahu aja tetap juar. Tapi memang kan adrenalin orang berbeda-beda ya, Ya, gitu. tapi kemarin juga itu juga menjadi suatu daya tarik ya, Iya, karena betul. kemarin ketika kami cerita itu ada yang memang pemandunya bilang itu seninya loh mbak, misalnya kalau ada tiba-tiba meletus tuh kan ada Nah, batu-batu iya, gede, iya. jadi ada seninya kalau misalnya itu larinya jangan ke belakang, oh ya harus lihat batunya lari itu juga jadi satu seni. Larinya Jadi, mundur. iya, jadi kebanyakan memang orang-orang biasanya dari asing itu mereka untuk penelitian dan juga itu jadi sebuah daya tarik. Oh, Jadi tantangan. daya pikatnya wisata Iya, gitu jadi ya. kayak misalnya naik apalagi dari perahunya gitu ya. Oh ya harus lihat mana nih batunya, nah, itu jadi satu atraksi sih sebenarnya. Harus ngadep ke gunungnya misalkan Oh gitu. iya harus Iya. ada gedungnya, jangan di belakang karena kan kita nggak tahu batunya kemana. Oh iya benar sih sih. Tapi menantang maut. Oh, iya. Iya, menantang sang holik. Sama aja kalau kita lihat video itulah, orang-orang pada nge-video letusan Gunung Krakatau. Oh, yang keren. sama aja. Oh, iya. Kemarin-kemarin itu kan sama aja kayak gitu. Iya sih benar. Tapi kalau orang bule emang demen ekstrim-ekstrim sih, dia loncat dari tebing kayak gitu-gitu Iya. malah suka ya. Lah kita mah aduh. Iya, adrenalin mereka udah lebih tinggi ya kali ya. Gue ngeliat, aduh udah gemeteran, enggak ada gitu. Ngeliat Rasa yang tinggi-tinggi. penasarannya ya kan, lebih tinggi gitu kan. Nah, kunci keberhasilannya untuk membangun suatu desa wisata itu apa sih Mbak? Gitu tipsnya kayak teman-teman dari relawan ataupun dari masyarakat, kunci tipsnya gitu keberhasilannya apa sih Mbak? Satu kata gotong royong. Oh, gotong royong ya. Iya. Gotong royong dalam tadi bagaimana kita optimalisasi pentahelix gitu. Oh, balik lagi Iya, ya. kayak kemarin kebetulan kami juga sempat ke Dispar gitu ya, Dinas Pariwisata Provinsi Banten gitu. Untuk bagaimana mengembangkan desa wisata yang ada di Provinsi Banten gitu. Nah, misalnya mereka pengembangan SDM-nya gitu kan, SDM-nya Iya. sama mungkin kalau Bantennya misalnya lebih ke infrastrukturnya. Misalnya kayak Gapuran itu juga fungsi dari government. Government ya. Iya, kalau kita lebih ke tadi bagaimana penelitiannya, pendampingannya, itu kan pengembangan SDM-nya itu tugas dari kita. Oh. Jadi dalam arti kita nggak akan bisa membangun desa wisata kalau kita nggak bergerak bersama. Hanya satu peran saja gitu Iya. istilahnya ya. Jadi semua elemen itu harus terlibat di Harusnya. sini. Iya. Nah, itu dari masyarakat itu sendiri, desa wisata itu sendiri ya. Kemudian dari isu tadi apa? Pentahelix tadi itu. Pentahelix, dinas, pemerintah setempat, Pemerintah bisa setempat. akademisi, perusahaan, Media juga. media, Tapi sosial. masyarakat itu harus punya rasa memilikin sih intinya. Terkadang Government. kalau kita punya merasa memilikin, kita ngeliat wisata kita kotor itu nggak nyaman. Iya, jadi Anggapnya sayang. kayak rumah Betul, kita. betul. Tapi kalau nggak memilikin, lah bodo amat ada yang bersihin ini. Iya, nanti jadi sayang kan? Jadi iya, sayang, kalau iya. begitu jadi sayang. Nah, menimbulkan rasa memilikinya itu yang susah gitu ya kan. Sayangnya jadi traveling ya. Traveling kemana nih? Lawan jenis. Ya itulah sebenarnya pentingnya sadar wisata di situ ya. Iya. Karena sadar wisata kan nggak cuma dilihat dari pemilik wisata, tapi juga dari pengunjung juga harus punya nilai sadar Iya, wisata betul. juga. Kalau dari sisi pemilik mungkin bagaimana sih si pemilik tempat atau di sini desa wisata itu bisa menciptakan suasana yang nyaman buat para pengunjungnya. Di sisi lain, pengunjung juga harus punya sadar wisata dong bagaimana kita juga menciptakan kenyamanan di situ dari menjaga kebersihan, kemudian tidak membuat gaduh, onar dan merusak ya, fasilitas yang ada di situ itu juga penting. Makanya dua-duanya ini kalau sadar wisata harus saling berkesinambungan juga. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih, mungkin agak-agak ekstrim ya sedikit ya kan. Kan tempat wisata itu kan punya umum, benar nggak? Tapi kok ada beberapa orang yang memiliki tempat wisata itu? Ya misalnya, mohon maaf nih, kayak pantai itu setahu aku kan punya umum, punya masyarakat. Tapi ini ada beberapa orang yang menjadikan itu tempat penginapan dan memiliki pantai tersebut. Dan orang yang boleh main ke pantai itu harus yang nginep di tempat tersebut. Nah itu dari desa Ya wisata gimana? kalau di Bali kan free ya, Ple ya. Free. kita itu, mau sisa mana pantai aja itu free, bebas. biasanya, Mbak, ya. Dan itulah yang terjadi tadi yang saya sebutkan di salah satu di Banten ya, yang cerita gitu kan. Itu kan semua sudah punya, mayoritas sudah punya sektor swasta. Oh, Nah, kerjasama sedangkan gitu. desa wisata itu bagaimana semua pengelolaannya dari desa, masyarakat sendiri. Bagaimana dia mau mengelola pantainya, mau membuat pantainya lebih apa kalau itu dimiliki oleh swasta. Oh. Mungkin ada pihak swasta yang kooperatif gitu ya, yang oke, silahkan dipakai karena memang kita juga nggak pakai, silahkan difungsionalkan lah. Tapi kan tidak semua seperti itu, dan tantangannya adalah tadi bagaimana kita mempersulit atau mau apa ya, tidak sama dengan Permudah, gitu. swasta nih. Mm-mm. Gitu. Oh ya mereka bisa berbagi lah. Iya, bisa berbagi. Gitu. Oh juga nggak dipakai. Itu yang kemarin kami terjadi di Carita. Oh, kayak miss-nya gitu ya. Iya. Miss-nya dengan buat desa-desa wisata yang sekiranya di dekat pesisir pantai gitu, Ple. Gitu. Kadang kan juga ada supaya yang teriak,
giliran kemarin itu terbengkalai, akhirnya dikelola oleh swasta jadi bagus, warga jadi ini kok jadi ada duitnya, jadi suka ada nggak sih clash kayak gitu tuh? Iya. Pasti ada berarti ya clash kayak gitu. Ada itu, Mas. Oh. Sempet gak sih terjadi di daerah tertentu itu semenjak Mas Rizal sama Mas Mbak Banyak Mira? sih, itu juga terjadi dari yang di daerah lain gitu ya, dimana itu ya tadi ya itu ya is all ya sometimes kita is all about money gitu ya, sometimes. Jadi mereka fighting karena itu gitu. Akhirnya kayak lahan parkir. Oh ya, Pernah juga ada yang jalan akses satu-satunya menuju desa wisata itu diklaim itu kan Diklaim. milik warga dan itu mau dibangun nggak boleh. Iya, karena retribusi. iya. Pernah itu juga ada. Jadi makanya tadi kuncinya adalah kebersamaan. Baik lagi ya bareng-bareng, duduk bareng-bareng Iya. lagi, cari win-win solutionnya gitu ya. Ya, Iya. dan banyak desa wisata yang ya istilahnya yang pernah besar atau pokdarisnya besar tiba-tiba ambruk Belum. tadi karena memang ada konflik di dalamnya. Oh, di dalamnya internalnya Iya, memang. karena desa wisata kan banyak elemen ya. Iya. Yang tadi lagi tematik ya kalau nggak salah itu. Iya, Oh Pentatonix. iya. Lu tahu nggak elemen? Pentatonix. Hah? Elemen tahu nggak? Elemen yang itu. oh itu band. Elemen. elemen itu apa Mbak? Secara teori. Api, udara, angin itu kan elemen ya? Elemen itu Mbak apa Mbak? Secara teori ini kan Mbaknya Masnya dari akademisi ini. Gitu. Elemen tuh bahasa gampangnya unsur. Oh, unsur ya, ya benar. Iya. benar. Oh, unsur. Unsur. Segala unsur gitu ya. Ya benar. Nah, untuk motivasinya nih buat teman-teman di rumah mungkin kan ada yang pernah mengunjungi Banten ataupun bahkan masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan wisata Banten, ada nggak sih motivasinya dia untuk kayak gimana gitu? Untuk masyarakat tersendiri, untuk pengunjungnya juga harus apa gitu, motivasinya bisa nggak? Jadi ya. Ya, mungkin Mas Rizal dulu atau? Ya oke, Boleh dulu. jadi saran saya adalah jaga dan lestarikan. Nah, dalam arti desa wisata nggak akan berhasil dengan adanya kerjasama, dengan adanya kontribusi dari para masyarakat. Tanpa adanya. Ya, kembali lagi kontribusi itu akan kembali lagi ke masyarakat sendiri. Dan dari masyarakat Untuk untuk masyarakat sendiri gitu Ya, ya. karena dalam arti poin penting dari desa wisata adalah masyarakat, community base. Oh, community base. Gitu. Makanya kalau kita ada sebut namanya sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, di mana pariwisata itu berdampak positif bagi masyarakat di dalam mengembangkan perekonomian dan hal-hal yang secara holistik lainnya. Oh, dari masyarakat sendiri ya. Yang dari sisi kesadaran masyarakat itu tadi. Oh, sama juga Mas, sama gitu. Jadi kalau emang kalau kita di Banten sendiri itu pengen punya pariwisata yang maju, Daya tarik gitu. dari pariwisata yang maju, banyak pengunjung untuk berwisata, ya mau nggak mau masyarakat semua yang ada di situ ya kita Serentak. berjiwa, ya itu tadi berjiwa melayani tadi itu yang saya ucapkan di Out of atas. service. Yang saya katakan di awal itu. Out of service ya kan, Uh-uh. gitu-gitu. Anything about service. Yes. Ya, prinsipnya adalah you give more, you get more. Dalam arti ketika kita bisa memberikan yang lebih, maka kita akan mendapatkan yang lebih. Dalam arti, ya bukan berarti kita melakukan sesuatu kalau kita mendapatkan sesuatu, bukan. Tetapi ini juga banyak yang terjadi di desa wisata Banjarmasin ya. Awalnya ada namanya Mas Ahmad gitu ya, dia sebagai salah satu kontributornya. Ya memang dia sebagai penggerak, dan alhamdulillah di 2019 dia mendapat hibah dari Kemendes Hibah gitu dari ya, untuk Kemendes itu Iya, Kemendes. 50 juta kalau nggak salah. Iya. Iya, untuk membangun Outbound. outbound. Outbound itu dijadikan desa. Iya. outbound. Awalnya sih hanya konsep, oh ya ini mau jadikan kampung bambu gitu ya, dan alhamdulillah dengan adanya itu dapatlah hibah dari Kemendes. Dan tadi ya dalam arti kalau kita bisa, pertama just do it, lakukan dulu. Lakuin aja dulu gitu. Itu just do it ada iklan itu ya berarti. Just do it. Nike. Just do it, Nike. Ya kan. Nah, yang sekarang kan Pak Menteri sekarang kan Bang Sandi. Bang Ya, Sandi. Bang Sandi nih kan asik, Papa muda asik. Apa online? yang digandrungi wanita-wanita muda ya kan. Iya. Nah, sekarang kan apa sih program-program dari Bang Sandi sendiri gitu secara off point-nya gitu. Sekarang dari pariwisata. Kalau sekarang ya itu tadi salah satunya terkait masih keberlanjutan terkait dengan membangun desa wisata. Ya, Desa wisata. jadi kalau tahun ini kan karena kita lebih ke SDM-nya. SDM. Ya, kita lebih menekankan ke SDM melalui 3 gerakan di Bang Sandi tadi. Oh, betul. BER, kemudian Gaspol, Gaspol sama kerja. Apa?
geber, Geber, Geber. gaspol, gerakan gaspol. bersama, gerakan cepat, dan gaspol. Gaspol. Gaspol, ya kan? Hmm. Oh, itu ya slogan-slogannya Bang Sandi. Iya. Ya, milenial banget ya. Milenial Milenial banget banget ya, bahasanya. Bang Sandi. Siapa tahu gue bisa ketemu, belum pernah foto soalnya. Diundang ke podcast. Ngomong iya Mas Rijal diundang ke podcast. Amin ya Allah. Dan yang Amin. paling penting juga ketika kita era pandemi gini adalah CHSE, CHSE itu apa, Mbak? Clean Healthy Safety Environment. Dalam arti bagaimana protokol kesehatan, mungkin meskipun sekarang hari ini kita nggak pakai masker. Kalau ada vaksin, tapi kan udah vaksin, tapi Udah kan vaksin sudah- ya. udah di- Jadi swab. ya tadi bagaimana protokol kesehatan, cuci dan masker dan lain-lain itu juga Iya. penting dalam pariwisata. Dan itu yang lagi digerakkan oleh pemerintah. Pemerintah yang sekarang. Iya, soalnya sempat tumbang pas Covid itu kan pariwisata bener-bener drop banget Iya. ya. Iya. Banyak hotel yang tutup, banyak tempat wisata yang tadinya bersih, bagus jadi nggak ada terbengkalai pengunjung lah ya. gimana ya kan? Ya memang kemarin sempat ini ya, selama pandemi Covid ini memang benar-benar ya kita bisa merasakan semuanya, terutama di aspek pariwisatanya. Gitu. Benar-benar nggak Ya, jalan ya. kayak Bali, Jogja itu memang benar-benar terasa. Iya, Iya. dampaknya bener-bener Terpukul jelas. banget ya, gitu ya. Iya, gua ke Taman Mini Indonesia Indah itu Snow Bay-nya itu kan tempat berenang sekarang terbengkalai. Snow Bay-nya pasca Covid ini. Ada saljunya Mas? Iya, tadinya ada. Saljunya berhenti dan langsung santer ya. Diganti pasir nggak sih? Takutnya tadi snow bay es kan, tadi snow pasir kan. Emang Covid itu dampaknya bener-bener buat pariwisata, tapi hebat ya dengan adanya desa wisata Banten ini, mereka untuk nge-up lagi setelah yang terdampak Covid mana nih sama mereka di-up Diperhatikan lagi. dengan tim-timnya dari akademisi ini kan keren banget soalnya. Ya mungkin desa wisata ini ya sebagai salah satu lahan alternatif tempat wisata, karena kan kalau sekarang banyak sekali tempat wisata yang membatasi pengunjungnya itu kan karena space-nya itu kecil gitu kan. Nah dengan adanya desa wisata ini sebenarnya ya itu lagi orang-orang yang pengen berwisata di situ karena dia desa wisata kan skupnya lebih luas gitu kan, lebih luas, kemudian udara terbuka juga banyak tersedia di situ. Nah itulah sebenarnya sebagai alternatif tempat wisata yang ya banyak yang dikunjungi saat ini gitu pasca belum pasca Covid sih, selama akhir-akhir Covid ini gitu. Oh, jadi Selama misal pandemi ini. tempat berenang gitu, misalkan ini di desa ini ada, desa ini ada, desa itu C Iya. ada, jadi Iya. nggak hanya satu, jadi Iya. bisa Iya. semua ngembang, semua desa juga bisa maju gitu ya. Iya. Oh, gitu-gitu. Tapi bisa nggak sih kalau kita kerja sama-sama travel, dalam artian desa wisata nih sudah misalnya ngebangun sebuah desa ini menjadi tempat pariwisata ya kan. Nah akhirnya kita kerjasama nih sama travel buat mencari pengunjungnya. Misalkan kadang ada yang belum tahu nih, Iya. ya kan. Nah itu bisa juga nggak sih? Bisa sekali sebenarnya. Oh bisa ya. Makanya tadi ada komunitas ya, Iya. sebagai penggerak desa wisata ada Mas Sarta dan lain-lain ya, ASPI itu kan salah satunya adalah travel industry. Iya. Oh, I Gitu. see. Dalam arti memang kita nggak bisa we cannot live alone, kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita Iya. butuh kok travel. Balik itu Iya. basic dasarnya. Dan juga gitu ya. kreativitas dari Pok Darwisnya itu sendiri. Kau tahu nggak Pok Darwis apa? Kok dari bisa Bang? Kelompok sadar Sadar wisata. wisata. Jadi Oh. kelompok sadar wisata itu kayak karang tarunanya desa wisata. Dan dia yang memegang kendali desa wisata. Mau desa wisata itu maju apa enggak ya itu tergantung dari kreativitas Pok Darwisnya. Podarus kira-kira tadi gua apa coba? Temannya Po Alpa. Menari. Ponari kan. Itu pariwisata Podarus itu. Jadi Oke. tadi dalam arti makanya ada pengelola desa wisata, ada Pokdarwis gitu. Nah tadi keuangannya gimana? Makanya kerjasama dengan BUMDes. Ya. Oh, BUMDes. Yes. BUMDes itu apa? Panjangannya Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Iya, Desa. soalnya kan ada sektor dalam di BUMDes ada sektor pariwisata, nah itu bisa sebagai supporting system untuk finance-nya ya. Ya. Jadi sub bagian dari BUMDes juga. Sub Iya. bisa dibilang subnya lah gitu ya. benar-benar. Jadi kan kita ngomongin desa wisata kan, kalau kita bahas desa wisata ya orang yang datang ke situ kan mesti akan membawa ya gimana caranya orang itu bisa terkesan. Salah satunya kalau orang itu terkesan kan dia akan membeli Jubai gitu kan, ada 4 Iya. variabel pariwisata. Yang terakhir ini Jubai gitu kan. Jadi Terus orang datang ke situ membeli sesuatu untuk dibawa pulang. Iya. Hmm. Makanya ini ada namanya ekonomi kreatif. Nah, Ekonomi kreatif ya. Iya, itulah makanya yang ada di Banyuwangi itu ada bambu yang dibuat untuk apa sih, rantang. ya Jadi rantang. mereka jadi hampers, kalau dalam bahasanya hampers. Hampers, gitu kan. bahasa Bahasa sih. gaulnya Wah, gitu kan. hampers ya. Hampers Iya. itu bukan yang buat bayi. Oh, hampers itu. Ya, jadi mereka udah menikmati desa wisata, pulang ya bawa ada satu yang dibawa gitu. Terus ada dulu pernah makan itu yang nasi di bambu. Itu apa tuh namanya tuh? Itu mah nasi bakar, nasi bambu. Bukan, di bambu apa ada namanya ya? ya? Lemang.
Apa namanya? Lemang atau apa ya? Oh, lemang ya, Iya. lemang ya, lemang ya, Mbak. Kalau Enak bakpiat kita banget. beda lagi. Lemang ya itu ya. Iya, nasi dibakar dalam bambu Pernah kan? kan? Iya. Belum pernah. Oh, enak. Gua udah pernah, harus nyobain. Lu aja belanja, gua makan enggak. Ya jadi tadi pentingnya BUMDes di situ Mas. Ya, jadi memang harus keterlibatan dengan BUMDes itu sangat apa ya, sangat signifikan sekali. Nah, mau nanya lagi. Sekarang di Mbak sebagai tim yang dari pariwisata ini ya, berapa desa sih di Provinsi Banten sekarang nanganin untuk memajukan sebagai desa wisata? Ada beberapa desa. Kuntirta. Jadi kalau di Provinsi Banten sendiri total keseluruhan desa wisata yang terdata itu 37 desa wisata. 37 desa Kebanyakan wisata ya? Lebak sama Pandeglang. Kebanyakan? Iya. Lebak sama Nah, Lebak. kalau di Unita sendiri itu kita baru ada berapa ya? 6 lah kurang lebih. Karena memang tadi baru mulai 2019 Iya, betul. sampai sekarang. Berarti udah berjalan 4 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Karena kan nggak mungkin juga semua ditanganin dalam 1 Nggak tahun bisa. kan. Harus Nggak bisa. Iya. Kita punya Gimana? punya prioritas lah mau kemana dulu. Iya, Sesuai betul. dengan rekomendasi dari Kemenpar. Dan ini juga kenapa sih ada universitas, karena kita punya sumber daya yang banyak, salah satunya adalah mahasiswa. Oh, mahasiswa. Makanya kita potensikan juga ketika KKN itu mereka KKN di desa wisata. Desa wisata ya. Oh, gitu. Itulah peran milenial juga kan. Kerja sama terus terus Iya, progresnya terus. tidak hanya terus dosen gitu ya. tetapi mahasiswa juga dilibatkan. Makanya kita ada namanya kampus Merdeka. Kampus Kampus Merdeka. Merdeka itu di mana mahasiswa itu berseluas-luasnya ngambil 20 SKS di luar. Salah satunya adalah di Deso. Di desa. Oh, Iya. dia ngambil Ya, sekolah di mereka luar. KKN bisa 6 bulan, bisa magang di UKM. Nah, itu kampus Merdeka. Gitu. So, Tadi ada berapa, Mbak? 30? 37 desa. 37 totalnya yang terdata 2019. Kalau Sekarang? yang kita, nah itu data terakhir 2019 sih yang saya dapat. Tapi kalau sekarang yang kita ampu untuk Untirtas itu baru ada 6 ya. Baru 6 ya? sekitar Yang Baru baru 6 resmi ya? itu 6. Oh, 6 ya? Iya. Karena kan nggak mungkin, meninggal lah di tangan semua. Iya. Kita cuma punya tangan 2, punya tim yang terbatas gitu. Iya. Yang udah finish dari 6. Udah selesai dari 6 itu mungkin. Yang bagi resmi semua masih ongoing sih. Masih Karena gini, ongoing. kita nggak bisa hanya 1 tahun Hah? atau 2 tahun. Iya, Kita betul, itu kan betul. berkesinambungan. Sustainable. Iya. Oh. Dikunjungi terus ya, Mbak, gitu ya. Iya, dalam arti karena kita kan setiap tahun tuh ada program-programnya berbeda-beda nih gitu kan. Kayak misalnya banyak resmi di awal ngapain? 1, pembuatan legalitas. Karena kan Oh, desa iya. wisata harus punya SK. payung hukum SK. Iya. Namanya SK Desa Wisata. Oh. Nah, belum ada apa lagi? Homestay. Oke, kita coba bagaimana bukan membangun ya, Buat- tapi membuat rumah warga menjadi homestay. Ngadain homestay lah di suatu Iya, desa itu ya, gitu ya. jadi tahun kedua kita ngapain? Nah, kita tahun ketiga kemarin tuh lebih ke ekonomi kreatif. Oh, lebih ke ekonomi kreatifnya. Buat souvenir. Souvenir gitu ya. Oleh-oleh bawa pulang. Benar-benar. Oke, Nah. mungkin kita apa ya? Kok kayaknya udah kerasa. Seru soalnya seru banget ya. Seru banget. Banyak gitu yang mau ditanyain. Iya, banyak banget. Bingung apa yang mau ditanyain gitu ya, Ple, ya. Soalnya tentang kalau di pariwisata dunia banyak pariwisata tuh yang ada ya kita senang-senang, kita happy-happy Iya. kunjungan-kunjungan ke sana. Leha-leha di kampung-kampung gitu Iya. ya. Apalagi gue juga Makan doyan pisang. lagi jalan-jalan tuh. Aduh, enak banget. Kita jalan-jalan. kerja. Jalan lihat hijau-hijau gitu ya. Ya. Kita jalan-jalan sambil belajar, sambil dapat ilmu, dapat sesuatu yang baru, itu senangnya di pariwisata seperti itu. Kalau saya sih seneng dapat makan sih dari desa. Itu apa namanya? Rakus ya, Ple. Botram apa sih namanya yang makan itu tuh? Barengan. Bacakan. Bacakan. Nah, itu juga ada paketnya tuh di wajah resmi ya. Iya, ada. Boleh ya nanti kalau sama Mbak. Jadi gini, kesana bedanya itu. bedanya kita Oleh-oleh berwisata wisata, ke desa Mas wisata Rizal. sama mungkin kita wisata ke suatu tempat gitu ya. Sama-sama. Kalau di desa wisata itu, desa wisata itu dia menjual tiketnya itu pakai tangan diri mas. Oh, package gitu Iya, kayak. oke. Jadi kalau beda sama kita misalkan ke Dufan gitu ya. Kita Oh. ke Dufan kan kita beli tiket. Dufan kita mau main apa kita beli tiket lagi kayak gitu. Hmm. Tapi kalau di desa wisata ya udah. You mau pakai package apa? Package A, B, C. A itu Oh. misalkan wahana, kemudian B-nya itu makan siang atau cuma snack. Oh. Kemudian yang C-nya atraksi apa lagi gitu. Oh. Terus kita di homestay Harganya berapa harganya malam? sekian. Oh. Terus yang paket kedua misalkan tambah lagi minggu depan homestay di situ tambah lagi harganya sekian. Oh. Dan itu tiketnya satu pintu. Tiketnya satu pintu kan ya. Tiketnya satu pintu. Tidak berjajar ke sana kita mau Pengelolaannya satu lah gitu ya, Iya, pengelolaan pengelolaan satu satu. di bawah dari situ. Iya. Bedanya di situ. Dan itu udah sistem digital juga. Maksudnya bisa kita booking lewat online atau Nah, apa-apa. makanya Sedang tahun ini ya? iya sedang Sedang. diproses. Tapi ada juga yang keren, sudah keren, keren. Sudah ada. Oh, dari yang Jadi ada bergerak. wisata digital. Ada beberapa desa wisata yang di Banten yang sudah digital gitu. Kalau kita berkiblat ke Bali sama Jogja kayak desa Penglipuran, kayak desa wisata Pembina itu sudah ada yang Sudah ada ada. ya itu udah ada. Tapi kalau
di Banten ya kita pelan-pelan lah sambil Lagi proses ya, lah ya. proses ke situ menuju ke sana. Karena banyak desa juga yang Mas dan Mbak yang harus dilakuin, desa ini, desa itu yang Ya, kamu karena bisa memang tolongin. Banten itu baru ya mengembangkan desa wisata gitu. Dan yang mungkin memang benchmarkingnya itu adalah Sawarna gitu ya sebagai Iya, desa wisata betul. mandiri gitu itu sih. Sama tadi kalau terkait wisata digital tahun 2021 itu kebetulan dari satu desa wisata yang ada di Banten menang untuk anugerah ranking 5 desa wisata digital seluruh Indonesia. Gila. Anugerah desa wisata. Jadi itu keren banget. Itu desa Carita, mana? di Carita, Sukarame Carita. Carita ya. Tangganya Sukajadi tadi yang mau kita dapat. Itu yang banyak teman-teman yang memang asli Banten yang nggak tahu dapat penghargaan pariwisata itu kan Iya. jarang diekspos oleh media gitu kan. Sampai juara 5. Terus apa lagi penghargaan ini, Mbak? Cikolelet kemarin tuh toilet Cikolelet, terbersih apa iya. ya? Toilet terbersih apa ya? Terpersiap lupa. Itu 3 penghargaan. Iya. Juara 3 Toilet tuh di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Iya. Di Kabupaten Oh, Tangerang. penghargaannya toilet terbersih. Ada iya toilet terbersih karena salah Cikolelet di satu. Kabupaten Serang. Iya. Oh, oke. Karena berdasarkan survei juga itu kita itu tahun 2019 itu nomor berapa terburuk toilet gitu. Oh. Jadi gini, kalau kita mau nyaman, toilet nyaman nggak di situ? Betul. Dari istilahnya dari yang terkecil dulu deh gitu ya. Iya. Baru yang cakupannya luas gitu Iya. ya kan. Oh berarti dari yang terkecil sampai yang terbesar baru cakupannya gitu ya dari toilet gitu ya. Iya. Terus apalagi penghargaan yang pernah didapat oleh pokoknya pariwisata Banten deh gitu Mbak atau dari Mas Rizal? Kalau kemarin yang kenapa kita masuk ke Pimpinan juga ya, Kota Serang, itu juga termasuk tadi ya, konten kreatif. Oh. Ya sama sih digitalisasi juga. Jadi kebanyakan tuh memang kalau yang kita tuh menangnya lebih ke digital. Oh digitalnya, gitu, Iya. teknologinya ya. Jadi Gitu. kalau yang alam tuh kayak Wirebo, Wirebo. yang di negeri di atas awan itu yang di daerah Flores. Oh Flores. Iya, yang kalau dari itu apa rumahnya yang kayak gitu-gitu itu termasuk yang untuk lebih ke alam gitu kan. Lebih ke- Oh. iya. Naturalnya lebih benar-benar Iya. natural gitu. Penghargaan yang udah dapat gitu Desa Pipitan. Jadi Banten itu secara teknologi ya menang di Iya, di kebanyakan nasionalnya itu. teknologi gitu. Kalau Iya 2019 pernah tuh yang di Pancar ya. Pancar Pokdamis dari Mandiri. Pokdamisnya, Jadi yang dinilai adalah Pokdamisnya. itu Baru tiga besar. besar. Oh, Tiga tiga besar besar. nasional itu. Iya. gila sih. Keren ya. Tapi gue gak pernah dengar kabarnya itu boleh ya. Ya, tiga besar nasional itu sempat ya kita ikut Iya, diundang awardingnya ya. dari Asik. Kalbar itu. Bangga banget sampai begini ya. Wah gila. Ini gua nih, ini desa nih gue yang majuin gitu kan. Ini desa gue yang majuin gitu kan. Seru banget sih ya kalau ngobrol-ngobrol soal pariwisata, apalagi di Banten itu sebenarnya masih banyak Banyak banget potensi gua yakin pariwisata. sih. Potensi wisata Banten itu sebenarnya nggak kalah dengan Bali dengan Jogja. Bali iya. Yang penting kita Mau gitu. mau dan optimis saja untuk kita mau maju. Mau optimis dan kontribut. Wah asik ya. Sustainable. Iya. Nah, sustainable itu apa tuh? Nah, sustainable itu apa? Sustainable itu istiqomah, keberlanjutan. Oh, gitu ya. Ya karena peran komunitas juga penting. Kayak gue pernah dengar kemarin ngundang SRC, Iya. dia ngelakuin bersih-bersih pantai. Oke. Itu kan peran-peran komunitas Oh, yang komunitas mempengaruhi positif. pariwisata Banten, Iya. ya kan? Emang berarti seluruh masyarakat itu perannya emang Seluruh aspek harus Penting. dilibatkan Yes, gitu ya. betul. Ya dari mulai kita sendiri deh. Iya. Gitu. To be Sampah. I'm yourself gitu kan. Mungkin Mas Mbaknya punya closing statement nggak buat Teman di rumah gitu. Oke, so mungkin kesimpulannya adalah yuk kita sama-sama berkontribusi untuk lebih bermanfaat bagi diri, bagi pariwisata tentunya, dan juga bagi negara kita tercinta ini. Amin. Pariwisata exciting banget. Mantap. Kalau dari saya mungkin bahwa kita jadi orang Banten nggak usah takut kalah sama yang Jogja sama yang Bali ya. Pariwisata kita nggak kalah sama mereka gitu. Asalkan ya itu tadi ada kemauan dari kita, ada kontribusi dari semua elemen masyarakat dan juga keberlanjutan ya keberlanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di suatu titik atau suatu jalan kita sudah merasa puas, tapi keberlanjutan gimana kita bisa mengimprovisasi di tempat wisata yang ada sebenarnya. Itu sih ya. Mungkin closing nanti kita bisa bareng-bareng 3 gercep, gerber sama gaspol. Oh, boleh. Ya. Pokoknya intinya lu dimulai dari yang kecil. Iya kan? Buang sampah jangan sembarangan. Lu punya pariwisata bagus, yang bangga itu diri lu sendiri. Jadi Iya. please jangan buang sampah sembarangan. Benar nggak? Asik, iya. Oke, kita closingnya juga tadi ada apa? Gercep, gerber, gaspol. Oh, kita- Gercep, gercep. gerber, Gimana? Gercep, gercep, ger- gerber bersama gaspol. gaspol. Yo. Iya. Aduh, Oke. iya. Gercep, gercep, geber, gerber, gaspol. 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 Yo. Oh, Ya, oke. ya, oke. Yo.
Dari Ya, mana? oke, Mbak? mulai. Ada sebutannya dulu nggak dari desa wisata penting desa Banten? wisata maju desanya. Oh, ada Pak Desa Wisata. Maju desa. Desa Yaudah, wisata. itu dulu aja. Desa Wisata, Gercep, Gercep. Geber, Gaspol. Desa wisata Oke berarti. ya. Gercepnya gini satu ya. Iya. Ya, Geber, Gercep. Gercep, Gercep. Geber, Geber, Gaspol. Oke. Oke, ya. Desa Wisata, gercep, geber, gaspol. Yeay. Satu lagi. Oh ya. Closing Gelas gelas kosong. kosong. Ah. Jadi kita gelas kosong. Ha gitu. Oke. Oh, oke. Oke, siap ya. Gelas kosong. Ha.